Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Umi atas waktunya. Di sini saya ingin memperkenalkan bahwa Ibu Umi ini dalam program saya merupakan bagian masak-masak dia ya. Jadi beliau ini merupakan istri dari Bapak Faisal Dahnia Ramadan. Di sini di kelas keempat ini saya ingin menjelaskan mengenai promosi. Pada dasarnya promosi itu ada promosi yang gratis, ada juga promosi yang berbayar. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu kepada Ibu Umi bahwa apa sih promosi itu. Promosi merupakan suatu strategi pemasaran baik melalui media online maupun offline. Promosi biasanya dilakukan agar dapat menarik minat pembeli. Promosi merupakan kegiatan menyiarkan atau memberitahu kepada publik mengenai produk atau dagangan yang sedang kita jual, produk baru, diskon, dan apapun program yang termasuk dalam salah satu strategi penjualan kita. Lalu promosi tidak hanya dapat dilakukan melalui media online. Kalau seperti zaman dulu, promosi dilakukan melalui brosur-brosur, baliho, papan reklame, dan lain sebagainya. Tapi saat ini karena sudah perkembangan zaman dan kita menuju era 4.0 di mana semuanya rata-rata menggunakan IT. Baik, di sini untuk promosi media sosial yang gratis dulu saya ingin menjelaskan ada beberapa tipsnya. Yang pertama, mengadakan kontes atau kuis. Apa pentingnya kita mengadakan kontes atau kuis itu? Ini merupakan salah satu media promosi yang cukup efektif untuk mempromosikan sebuah produk. Hal ini menarik calon pembeli melalui kuis berhadiah atau biasa yang kalau kita lihat di YouTube, di IG, penjual baru pasti dia melakukan giveaway dengan cara memfollow. Kita diperintahkan untuk memfollow atau men-share postingan maupun akun dari media sosial kita atau penjual itu sendiri. Berbagi pengetahuan, artinya di sini berbagi pengetahuan, kita tuh berbagi pengetahuan mengenai produk yang kita jual, membagikan tips-tips. Misalkan kita berjualan alat atau bahan untuk mengkilapkan sepeda motor, kita bagi-bagi tips bahwa pertama untuk mengkilapkan sepeda motor menggunakan ini, lalu nanti kita ujung-ujungnya kita akan menuju ke produk kita. Lalu yang ketiga ada jangkau komunitas. Artinya apa? Di sini target kita harus luas hingga mencakup komunitas yang bersangkutan dengan produk kita. Misalkan kita menjual produk kecantikan, maka salah satu komunitas yang harus kita dekati adalah komunitas dari perempuan-perempuan maupun remaja-remaja milenial saat ini. Gunakan status dan story. Artinya apa? Jika kita menggunakan status, kita memposting dagangan kita itu ke dalam beranda kita kalau di Facebook maupun di Instagram ya, karena itu satu perusahaan. Dan menggunakan story. Story itu apa sih? Story saya yakin Ibu Umi juga tahu, story itu semacam postingan tapi yang habis selama 24 jam. Hal ini yang paling sederhana yaitu menggunakan status dan story itu menggunakan beranda dan story kita untuk mempromosikan sekaligus mendeskripsikan produk yang kita jual. Kita juga bisa mereviewnya dari sana. Minta bantuan teman. Nah, ini hal yang cukup mudah. Misalkan kita membangun sebuah macam piramida jaringan dari kita minta bantuan ke teman si A. Jadi teman si A minta bantuan teman si B minta ke si C. Akhirnya hal ini mudah, gratis, dan saya rasa cukup efisien. Hal ini cukup ampuh dalam mempromosikan sebuah produk. Kita hanya perlu meminta tolong kepada teman kita untuk membagikan hal-hal yang berkaitan dengan produk kita. Baik Ibu, lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai promosi berbayar. Sementara ini tips saya hanya ada 2 promosi berbayar, yaitu iklan dan endorse. Iklan banyak saat ini media sosial yang menyediakan iklan berbayar. Tapi sekali lagi
seperti kita harus pertimbangkan biaya pengeluaran yang harus kita gunakan. Artinya seperti saya dengan Ibu Umi dengan Bapak Faisal kita buat program mengenai keripik selada. Dengan modal yang minim, rasanya kita nggak bisa menyewa iklan dengan jangkauan yang sangat luas. Sebenarnya biaya untuk iklan itu cukup besar, meskipun tidak menjamin biaya itu akan kembali melalui peningkatan penjualan, tapi yang jelas menggunakan iklan dapat meningkatkan penjualan dibanding kita nggak pakai sama sekali. Artinya kita pakai iklan atau nggak pakai iklan pasti lebih bagus pakai iklan, meskipun biaya iklan itu nggak bakalan kembali, artinya nggak bakalan balik modal. Belum tentu, bukan artinya nggak bakalan, tapi belum tentu balik lagi itu. Kalau di Facebook sendiri menurut pengalaman saya itu bisa diatur berapa, kita ada budget berapa, kita ingin menjangkau berapa ribu orang, itu nanti bisa diatur kok biasanya kalau di Facebook. Lalu selanjutnya endorse. Saya yakin Ibu Umi juga sebagai pengguna media sosial Instagram, Ibu Umi juga tahu apa itu endorse. Mohon maaf sebelumnya Bu, karena kondisi saya kurang baik, karena lagi demam, makanya sedikit suaranya bengek gitu. Endorse saat ini tengah diminati oleh para pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang baru merintis. Biasanya endorse ini makanan dan kosmetik ya, atau barang-barang kegunaan sehari-hari. Ini adalah sebuah proses promosi di mana penjual menggunakan jasa orang terkenal. Misalkan di Instagram kita menggunakan Instagram. Orang yang populer di Instagram loh, selebgram. Kita menggunakan selebgram, atau kita menggunakan YouTuber kalau di YouTube untuk memposting ataupun mereview, merasakan dari produk yang kita jual. Karena sebagian besar nanti fans atau orang yang mengikuti atau yang memfollow dia pasti bakal mencoba dan penasaran tentang produk yang sudah dia gunakan. Baik Bu, untuk promosi di kelas keempat ini mungkin ini yang bisa saya jelaskan kepada Ibu Umi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena memang sangat sulit sekali untuk memberikan sosialisasi kelas kepada Ibu Umi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal sudah memberikan kesempatan dan mengizinkan Ibu Umi untuk dapat bersosialisasi dengan saya mengenai promosi-promosi ini. Terima kasih Bu.